Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Pradita, NIM D400191115 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar mesin listrik, yaitu saya akan di sini akan menjelaskan tentang mesin asinkron. Pendahuluan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu motor induksi atau motor asinkron. Motor induksi atau motor asinkron merupakan mesin listrik yang berfungsi mengkonversi energi listrik menjadi energi gerak berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada motor induksi terdapat slip antara putaran medan stator dan medan rotor. Arus yang dihasilkan rotor terjadi akibat induksi antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh stator. Untuk prinsip kerjanya sendiri, motor induksi itu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada saat sumber AC 3 fase terhubung dengan kumparan stator, maka akan timbul medan putar di stator akibat dari arus bolak-balik yang mengalir pada kumparan stator yang mempunyai beda antara fase sebesar 120 derajat. Induksi elektromagnetik dari medan putar stator ini akan memotong flux magnet pada batang konduktor rotor. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka akan menimbulkan tegangan dan arus induksi yang menghasilkan medan magnet pada rotor. Interaksi antara medan magnet putar stator dan medan magnet rotor akan menghasilkan medan magnet total. Karena adanya medan magnet total, panjang kumparan rotor dan arus pada kumparan rotor akan menghasilkan gaya Lorentz. Gaya ini yang akan menghasilkan torsi sehingga motor dapat berputar. Saya akan menjelaskan arus starting dari motor asinkron. Arus starting pada motor asinkron atau motor induksi sendiri yang ditarik oleh motor dapat mencapai 5-7 kali arus nominalnya. Besar arus ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan tegangan sesaat yang besar. Penurunan tegangan pada sistem ini akan dapat menyebabkan gangguan pada peralatan lain, terutama peralatan yang peka terhadap fluktuasi tegangan. Pemilihan metode starting motor induksi menjadi penting dalam sebuah instalasi jaringan listrik. Jadi dapat disimpulkan bahwa arus starting pada motor induksi atau motor asinkron tersebut memiliki besaran melebihi arus nominalnya. Tegangan kerja. Dengan mengatur tegangan kerja minimum pada motor asinkron, maka daya yang dikonsumsi oleh motor induksi pada kondisi beban penuh dapat diturunkan. Pengaturan aliran daya ke beban dengan teknik kendali tegangan kerja minimum akan mengakibatkan pemakaian daya listrik mengecil. Dengan demikian, penghematan pemakaian energi listrik dapat terjadi lebih besar dibanding dengan hanya menggunakan kapasitor bank. Untuk daya yang dihasilkan sendiri pada motor induksi tidak ada sumber tekanan yang langsung terhubung ke rotor, sehingga daya yang dilewati celah udara sama dengan daya yang diinput ke rotor. Sebelum daya ditransfer melalui celah udara, motor induksi mengalami beberapa rugi-rugi tembaga stator dan rugi inti stator. Daya yang ditransfer melalui celah udara sama dengan penjumlahan rugi-rugi tembaga rotor dan daya mekanik. Daya yang ditransfer melalui celah udara ini sering disebut juga dengan daya input rotor. Saya akan menjelaskan apa itu torsi dari motor induksi atau torsi yang dihasilkan motor induksi atau motor asinkron. Besarnya torsi yang dapat dihasilkan oleh motor tergantung dengan besarnya beban yang ada pada motor. Torsi berhubungan dengan kemampuan motor untuk menerima beban. Jadi torsi motor itu dipengaruhi oleh beban. Perubahan beban mengakibatkan perubahan kecepatan putaran motor. Akibatnya terjadi perubahan torsi pada motor untuk menyesuaikan dengan torsi beban. Kecepatan motor induksi. Untuk kecepatan motor induksi yang dihasilkan
oleh motor induksi sendiri, motor induksi selalu berputar di bawah kecepatan sinkron karena medan magnet yang terbangkitkan pada stator akan menghasilkan flux pada motor sehingga rotor tersebut dapat berputar. Namun flux yang terbangkitkan pada rotor mengalami lagging atau nge-lag dibandingkan flux yang terbangkitkan pada stator sehingga kecepatan rotor tidak akan secepat kecepatan putaran medan magnet. Ya, begini contoh rangkaian motor asinkron atau motor induksi pada MATLAB. Sebelum menyimulasikan ini, saya akan menjelaskan apa aja yang ada di dalam rangkaian. Untuk yang pertama, yaitu terdapat asinkronus mesin. Di kanan itu ada R eksternal yang nantinya akan diatur pada 3-phase series. Untuk R eksternal sendiri untuk R eksternalnya di sini saya atur pada resistensi 115. Untuk TL-nya yaitu ada pada 5. Mari kita run. Oh iya, sebelumnya di sini terdapat ada 6 RMS. Itu yang masing-masing terhubung. Untuk RMS 1 ini terhubung dengan V. RMS 2 yaitu I. Untuk RMS 3, 4, 5, 6 masing-masing akan terhubung dengan power measurement. Untuk RMS 4 dan 6 akan terhubung dengan V dan RMS 3 terhubung dengan I. Yang power measurement masing-masing di sini akan terhubung dengan PA dan PB. Oke, lanjut. Di sini ternyata sebelum disimulasikan di sini ada outputan dari speed dan torsi. Untuk sumbernya yaitu ada 3 fase yang masing-masing terhubung dengan IR, IS sama IT. Oke. Langsung saja akan saya run. Oke, di sini saya udah run. Tunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya. Maaf di sini agak lama karena laptop tidak memadai untuk MATLAB 2021. Jadi agak lemot. Nah, untuk PA dan PB tadi sudah saya jelaskan pada daya yang dihasilkan itu akan sama. Untuk PA dan PB itu akan sama nilainya, yaitu menghasilkan 7.396 sama untuk PB-nya. Lanjut untuk speed yang dihasilkan itu menghasilkan 474,5 rpm. Dan untuk torsinya menghasilkan 5,273.
Lanjut, untuk V yang dihasilkan, untuk V sendiri yang dihasilkan itu akan berubah-ubah. Kadang 370, 80, bahkan sampai 390 tadi. Untuk V itu, untuk I-nya sendiri itu cenderung pada stabil pada 19 ampere. 19, atau 19 lebih. Saya akan mencoba mengganti R eksternalnya. Dan mencoba mengganti TL-nya menjadi 10. Untuk R-nya akan saya ubah 200. Sekitaran ya. Untuk PA dan PB-nya ini yang akan dihasilkan itu akan sama PA dan PB seperti percobaan sebelumnya. Nah, di sini RPM-nya akan menurun menjadi negatif karena beban R eksternalnya ditambah. Untuk torsi dihasilkan akan semakin kecil juga, 8,992. Ya, ini untuk V yang dihasilkan 380. Untuk I-nya tetap sama, yaitu 19,44 atau lebih lah. Begitu untuk simulasinya. Sekian itu penjelasan tentang mesin asinkron dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.